Ruben Amorim memulai era barunya sebagai pelatih Manchester United dengan berbagai tantangan terutama di lini pertahanan. Krisis cedera yang melanda membuat 4 bek tengah utama Manchester United, Harry Maguire, Victor Lindelof, Leny Yoro, dan Lisandro Martinez harus absen dalam laga debut sang pelatih melawan Ipswich Town. Amorim pun dituntut untuk beradaptasi cepat dengan mengandalkan kemampuan versatil pemainnya, salah satunya Nosair Mazraoui. Bermain di posisi bek tengah kanan dalam formasi 3 bek yang menjadi andalan Amorim, Mazraoui tampil solid dan berhasil menjawab kepercayaan sang pelatih. Dalam laga yang berakhir imbang 1-1 di Portland Road itu, Mazraoui menunjukkan kepiawaiannya dalam bertahan sekaligus membantu aliran bola dari lini belakang. Mazraoui yang biasanya beroperasi sebagai fullback kanan atau kiri, kini diberikan peran baru oleh Amorim. Pelatih asal Portugal itu merasa bahwa Mazraoui memiliki kecerdasan taktis dan kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk mengisi berbagai posisi. Seusai laga, Amorim memuji kontribusi mantan pemain Ajax dan Bayern Munchen itu dalam pertandingan melawan Ipswich. Dalam pertandingan melawan Ipswich, Mazraoui berhasil mencatatkan 4 intersepsi penting dan memenangkan 5 duel udara yang turut membantu mencegah gol tambahan dari tim tuan rumah. Kemampuan Mazraoui tak hanya terlihat dalam bertahan, tetapi juga dalam distribusi bola. Dengan ketenangannya, ia mampu membangun serangan dari belakang dengan baik. Ia berhasil mencatatkan 5 umpan lambung sukses dengan akurasi umpan mencapai 91%. Meskipun performa Manchester United di laga debut sang pelatih belum berakhir maksimal, kehadiran pemain serba bisa seperti Mazraoui dapat memberi harapan besar bagi Setan Merah untuk kembali bersaing di papan atas. Dalam pendekatan Amorim, Bruno Fernandes dan Alessandro Garnacho yang bermain di belakang Marcus Rashford ditempatkan lebih sempit dari biasanya. Garnacho yang biasanya bermain melebar mengadopsi peran baru yang lebih sentral. Hal ini memungkinkan 2 keuntungan utama, membuka ruang bagi bek sayap untuk maju dan memberikan peluang kepada Garnacho dan Fernandes untuk menyerang langsung ke gawang ketika menerima bola. Namun konsistensi serangan ini tidak bertahan hingga babak kedua yang kemungkinan menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi Amorim. Babak kedua menjadi bukti bahwa Amorim masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan sistemnya. Hasil imbang 1-1 di kandang Ipswich Town menandai laga debut Ruben Amorim bersama Manchester United. Pada pertandingan ini sebenarnya Manchester United sempat unggul cepat lewat gol Marcus Rashford, namun Ipswich dapat menyamakan kedudukan lewat Omari. Demikian catatan Premier League. Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 16 poin dari 12 laga. Sedangkan Ipswich Town belum keluar dari zona degradasi, tepatnya peringkat 18 dengan 9 poin. Amorim tak menyangkal MU masih bingung dengan sistemnya. Bermain di Portland Road dalam pertandingan Liga Inggris Minggu 24 November 2024, di pertandingan ini, Ruben Amorim memakai sistem 3-4-3 seperti yang diterapkannya di Sporting CP. Amorim mengatakan Manchester United terlihat jelas overthinking dan masih harus memperbaiki soal pengambilan keputusan di dalam pertandingan. Saya pikir para pemain berpikir berlebihan selama pertandingan. Anda bisa merasakannya. Mereka tidak hanya memikirkan bola, tapi juga di mana mereka seharusnya berada. Ungkap manajer berusia 39 tahun ini dikutip Standard. Di babak pertama, kami membutuhkan lebih banyak fisik. Kami akan menghadapi berbagai masalah. Para pemain terkadang akan bingung, namun kami harus mengatasi. Sejak saat ini, ide-ide baru dan mencoba menjadi lebih baik tahun depan di tahap yang sama, ujarnya. Saat ditanya mengenai decision making, Amorim menjawab, itu sebuah persoalan. Kami sedang melakukan banyak hal yang tidak tepat untuk sekarang. Itu adalah sesuatu yang harus kami atasi. Semua orang memikirkan tentang sistem 3-4-4, bukan itu persoalannya. Sebuah sistem tetaplah sistem, tapi pemahaman tentang permainan yang harus kami tingkatkan. Kami akan butuh banyak waktu untuk meningkatkan hal-hal ini. Tadi itu adalah sebuah pertandingan yang sulit. Kami kehilangan bola tanpa tekanan. Kami hanya punya 2 hari latihan, jadi mereka bingung sedikit dan mereka tadi sangat berusaha dan mereka menginginkan hal ini. Ruben Amorim menambahkan, Manchester United mesti segera nyetel dengan taktik si manajer baru.
MU memasuki jadwal padat yang dimulai dengan laga kandang melawan Bodo atau Glimt di Liga Eropa, diikuti Everton dan lawatan ke Arsenal. Kompetisi sepak bola antar klub Eropa baru menyudahi libur karena jeda internasional. Dengan demikian, Amorim memiliki sedikit waktu untuk mengenal tim barunya dan strategi apa yang akan dia gunakan. Kabarnya, Amorim akan menggunakan formasi yang selama ini ia pakai di Sporting CP, yaitu 3-4-3. Menurutnya, menggunakan formasi yang sudah sering digunakan akan lebih efektif dengan waktu persiapan yang singkat. Namun, belum juga menerapkan strateginya, Amorim sudah dibuat pusing dengan satu masalah baru. Masalah yang dihadapi oleh Amorim adalah kondisi salah satu pemain Manchester United, Joshua Zirkzee. Menurut laporan Calcio Mercato, Zirkzee mulai frustasi dengan kondisinya di Manchester United saat ini. Pemain idaman Erik ten Hag tersebut malah tidak mendapatkan banyak menit bermain di Old Trafford. Sejauh ini, Zirkzee memainkan 17 pertandingan dan baru mencetak 1 gol, serta 2 assist untuk setan merah di berbagai kompetisi. Kondisi tersebut membuat Zirkzee mulai ingin pergi dari Manchester United pada Januari 2025 nanti. Rencananya, pemain asal Belanda itu ingin menjalani peminjaman di klub lain di sisa musim ini. Agen Zirkzee, Kia, kabarnya sudah mempertimbangkan beberapa opsi untuk kliennya. Juventus pun disebut-sebut sebagai tujuan paling mungkin bagi Zirkzee untuk menghabiskan musim ini. Akan tetapi rencana kepergian Zirkzee sampai saat ini masih sebatas rumor. Sementara itu dilansir bolasport.com dari Talksport, setan merah dikabarkan siap memberikan dana besar kepada Amorim. Manchester United siap menyuntikkan 180 juta euro atau setara dengan 3,1 triliun. Uang sebesar itu rencananya akan digunakan oleh Amorim untuk mendatangkan 2 pemain incarannya. 2 pemain incaran yang dimaksud adalah Jarrad Braithwaite dan Victor Gyökeres. Braithwaite dan Gyökeres disebut-sebut mampu menambah kekuatan skuad yang dimiliki oleh Amorim saat ini. Akan tetapi upaya untuk mendapatkan 2 pemain tersebut tentu tidak akan mudah. Pasalnya, Braithwaite dan Gyökeres disebut-sebut tidak akan dilepas begitu saja oleh klub mereka masing-masing. Braithwaite menjadi andalan di Everton, sedangkan Gyökeres adalah mesin gol di klub lama Amorim, Sporting CP. Bahkan, dari kabar beredar, justru Manchester United berada di posisi terdepan untuk mendatangkan Sverre Nypan, gelandang muda berbakat asal Rosenborg. Pemain berusia 17 tahun ini disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola. Meski banyak klub besar Eropa yang memantau Nypan, United diyakini unggul dalam perburuan. Pelatih anyar mereka Ruben Amorim sangat mengagumi Nypan dan berencana menjadikannya bagian penting dari formasi 3-4-3 yang sedang dirancang. Nypan sendiri disebut ingin mendapatkan jaminan menit bermain sebelum menyepakati kepindahan ke Old Trafford. Dengan 12 gol dan 11 assist dari 58 penampilan untuk tim utama Rosenborg, pemain ini memiliki profil yang luar biasa untuk usianya. Nah, gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Dunia menanti apa gerangan yang bisa dilakukan Ruben Amorim di Manchester United. Juru taktik 39 tahun itu didapuk menjadi pelatih anyar setan merah menggantikan Erik ten Hag. Bakal sukses atau gagalkah Ruben Amorim seperti pelatih-pelatih sebelumnya? Simak ulasannya sebagai berikut. Sepeninggalan Sir Alex Ferguson pada 2013, belum ada lagi pelatih yang mampu mempersembahkan gelar Premier League. Kini, fans menanti sensasi Ruben Amorim dan untuk menjadi yang terbaik di kasta tertinggi Inggris jelas tak enteng. Sebagai juru taktik baru, ex-nahkoda Sporting Lisbon pastinya bakal melakukan perombakan tim. Itu berarti pemain yang tadinya menjadi andalan di era Erik ten Hag bisa jadi tak lagi jadi starter. Ruben Amorim sendiri rencananya akan mulai bekerja pada akhir pekan nanti atau Sabtu 23 November 2024 kontra Ipswich Town.